Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Sutarmo Tarmo Matematika Channel. Dalam kesempatan kali ini akan saya tampilkan tentang jenis-jenis segitiga jika ditinjau dari sudut. Nah, selamat mengamati video ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, baik, jenis segitiga ditinjau dari sudut. Yang pertama itu segitiga lancip. Nah, apa sih segitiga lancip? Segitiga lancip itu yaitu segitiga yang ketiga sudutnya lancip. Ingat ya sudutnya ya, karena ditinjau dari sudut sekarang ya ini. Jadi ketiga sudutnya lancip. Nah, gambar. Nah, ini sudut A, walaupun tidak ada ukurannya, ya, ini kita bisa memprediksikan bahwa sudut A ini lancip. Sudut B juga lancip. C juga demikian lancip. Nah, jadi ketiga sudut daripada segitiga ini, ya, sudut A lancip, sudut B sudut lancip, sudut C sudut lancip. Ketiga-tiganya adalah sudut lancip. Maka ini adalah jenis segitiga lancip. Ya, jadi segitiga ABC adalah segitiga lancip. Nah, kemudian yang kedua itu segitiga siku-siku. Nah, apa itu segitiga siku-siku? Yaitu segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku. Ingat ya, salah satu sudutnya siku-siku. Jadi satu saja ya. Oke, gambar. Nah, ini ada segitiga ABC, sudut A, ini ada tanda siku-siku. Nah, tentunya kalau B sama C tentunya lancip ya. Nah, jadi sudut A sudut siku-siku, ini tanda siku-sikunya. Kemudian sudut B tentunya adalah sudut lancip ya. Sudut C sudut lancip. Nah, segitiga seperti ini yang ada satu sudutnya siku-siku dinamakan segitiga siku-siku. Jadi segitiga ABC adalah jenis segitiga siku-siku. Jadi cukup satu aja ya, karena tidak mungkin dalam sebuah segitiga ada dua sudut siku-siku ya. Ini cukup satu saja. Baik. Kemudian yang ketiga, segitiga tumpul ya, segitiga tumpul. Nah, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya tumpul. Jadi untuk tumpul juga salah satu saja ya. Nah, tadi yang pertama, kalau lancip itu harus ketiga-tiganya lancip. Harus ketiga-tiganya lancip ya. Yang kedua, kalau siku-siku salah satu saja siku-siku. Kemudian yang ketiga, salah satu sudutnya tumpul itu segitiga tumpul. Oke, gambar. Nah, ini sudut A itu sudut tumpul walaupun tidak ada ukurannya. Ya, ini jenis sudut tumpul. Nah, adapun yang B sama C tentunya ya lancip ya. Sudut lancip. Nah, ada satu sudutnya tumpul, maka jenis segitiga ini disebut segitiga tumpul. Oke. Nah, itulah tiga jenis segitiga jika ditinjau dari sudutnya. Ya, sekarang kita lihat contoh-contohnya ya. Nah, sebutkan jenis segitiga apakah berikut ini ya. Nah, ini A, B, C. Sudut A 75, sudut B 50 ya. Nah, tentunya supaya lebih jelas ya kita harus cari dulu nanti sudut C gitu ya. Jawab ya, sudut A 75 termasuk sudut lancip, sudut B 50 derajat sudut lancip. Nah, sudut C ya kita ingat bahwa jumlah sudut di dalam sebuah segitiga, jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu adalah 180. Nah, di sini sudut A sudah ada 75, sudut B 50. Berarti sudut C tentunya bagaimana? Ya tinggal 180 dikurangi jumlah dari 75 sama 50 ya. Nah, 75 ditambah 50 itu 125. 180 derajat dikurangi 125 yaitu 55 derajat. Nah, ternyata lancip ya. Jadi sudut C itu lancip. Nah, dengan demikian sudut A lancip, sudut B lancip, sudut C juga lancip. Dengan demikian segitiga ABC jenis segitiga lancip. Karena apa? Karena ketiga sudutnya lancip. Oke, itu gambar A, gambar pertama. Gambar kedua sekarang. Nah, ini juga sama nih.
ada segitiga DEF ya. Di sini sudut E 35, sudut F 30 derajat. Nah, sama seperti gambar yang pertama, kita cari dulu sudut D ya. Biar ketiga sudut diketahui ya. Ya. Nah, sudut E itu 35 derajat, termasuk sudut lancip. Kemudian sudut F 30 derajat juga sudut lancip. Nah, sudut D, ingat seperti yang di gambar pertama, bahwa jumlah sudut di dalam segitiga adalah 180 derajat. Sehingga sudut D tentunya 180 derajat dikurangi 35 sama 30 ya. Ini ditambahkan 65, jadi 180 kurangi 65 adalah 115 derajat. Nah, ternyata sudut D-nya adalah sudut tumpul. Nah, karena di dalam segitiga ini ada satu sudut tumpul, yaitu sudut D, maka segitiga DF adalah jenis segitiga tumpul. Oke. Jadi kalau baru dua sudut yang diketahui, kita belum bisa ya, belum bisa menentukan. Ya, karena apa nih, dua-duanya masih lancip nih. Ya, jadi bisa saja segitiganya lancip seperti gambar pertama, bisa saja segitiga tumpul ya kan. Oke, gambar ketiga. Nah, segitiga PQR sudut P 42, sudut Q 48 derajat. Nah, sudut R, nah ini juga kita harus cari tahu dulu. Ya. Oke, jawab. Sudut P 42 adalah sudut lancip. Sudut Q 48 juga sudut lancip. Nah, kita cari dulu sudut R, yaitu dengan cara 180 derajat dikurangi 42 sama 48 ya. 42 ditambah 48 ini 90. Jadi 180 derajat kurangi 90, hasilnya 90 derajat. Nah, 90 derajat adalah sudut siku-siku. Nah, jadi ini ada sudut siku-sikunya nih. Nah, kalau begitu, maka jenis segitiga PQR adalah jenis segitiga siku-siku ya. Oke, nah itu contoh satu. Kemudian contoh dua, dalam segitiga ABC ya, diketahui sudut A 95, nah sudut C 37 derajat. Apakah kita sudah dapat menentukan jenis segitiga tersebut? Kemudian yang B, sebutkan urutan panjang sisinya dari yang terpendek, jadi urutannya naik ya. Nah, kalau contoh dua ini, karena diketahui sudut A itu 95, ya kan? Ingat bahwa 95 itu adalah jenis sudut tumpul. Berarti hanya apa nih? Baru diketahui dua sudut, kita sudah bisa menentukan segitiga ABC ini termasuk jenis segitiga apa. Ya, karena apa? Karena sudah ada sudut tumpulnya. Ya, jadi jawab nomor A, apakah kita sudah dapat menentukan jenis segitiga tersebut? Tentunya sudah. Karena sudut A 95 derajat. Nah, ini merupakan jenis sudut tumpul, maka termasuk segitiga tumpul. Karena apa? Satu sudut tumpul saja sudah segitiga tumpul. Jadi mungkin bisa diingat kembali tentang jenis-jenis sudut, yaitu sudut lancip yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Kemudian sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Kemudian sudut tumpul antara 90 derajat dan 180 derajat. Nah, sudut berikutnya sudut lurus itu 180 derajat. Ya, kemudian berikutnya sudut refleks antara 180 derajat dan 360 derajat. Kemudian sudut satu putaran penuh itu 360 derajat. Nah, sudah ada di video tutorial sebelumnya. Oke. Jadi A sudah. Kemudian yang B. Nah, sebutkan urutan panjang sisinya dari yang terpendek. Nah, tentunya ini kita buat gambar atau sketsa. Karena apa? Kalau masih kata-kata seperti ini, kita masih belum jelas ya, belum jelas. Oke. Nah, kita gambar coba ya. Segitiga ABC ya, ABC ya. Sketsa. Sketsa itu ya tidak harus persis ukurannya ya. Nah, sudut A 95, nah, kurang lebih 95 begini ya, kurang 95. Kemudian sudut C 37, kurang lebih segini 37 derajat. Oke. Nah, tentunya sudut B ya 180 derajat dikurangi 95
tambah 37 ya. Yaitu 95 tambah 37 itu 100 berapa? 132 ya. Jadi sudut B 180 derajat kurangi 132 yaitu 48 derajat. Sudut B 48 derajat sini nih. Ya. Nah, sekarang dicermati dalam gambar akan kelihatan bahwa untuk sisi ya yang terpendek, ini katanya kan AB terpendek nih. Ya. AB. Nah, sisi AB ini terpendek, yaitu dia sisi di hadapan sudut 37. Nah, di sini dalam gambar segitiga ini tentunya 37 itu adalah yang sudut terkecilnya, ya kan? Jadi sisi terpendek adalah sisi AB. Nah, sisi AB ini sering disebut sebagai sisi C, di sini C ya, C kecil. Kenapa C? Karena di depannya sudut C. Nah, gitu ya. Depannya adalah sisi AB itu juga sering disebut sebagai sisi C-nya, ya kan? Nah, ini sisi terpendek. Ternyata sisi terpendek itu berada di, ya kalau kita amati ini, di depan sudut yang terkecil. Ya. Oke, kemudian sisi yang medium, yang tengah-tengah ya, adalah sisi apa? Yang ini nih yang kelihatannya medium ini, AC. Yaitu di hadapan sisi di hadapan sudut 48 derajat. Nah, sisi AC ya sering disebut adalah sebagai sisi B. Ini B ya. Sisi B. Nah, kemudian tentunya sisi terpanjang dalam gambar ini tampak yaitu BC ya. Sisi yang terpanjang adalah BC. Nah, sering disebut sebagai sisi A, di sini A ya. Nah, berarti kalau kita urutkan dari yang terpendek, tentunya terpendeknya adalah C, kemudian B, kemudian A, ya. Nah, kemudian bisa kita simpulkan bahwa, ya, seperti ini, bahwa sisi terpendek adalah sisi di hadapan sudut yang terkecil, dan sebaliknya sisi yang terpanjang adalah sisi di hadapan sudut terbesar. Nah, jadi diulang kembali urutan daripada panjangnya sisi ya setelah sudah ada gambarnya seperti ini ya tentunya kita bisa melihat di sini bahwa C terpendek, kemudian sisi B, kemudian sisi A itu urutannya ya. Jadi bisa juga melihat sudutnya, sudut C, sudut B, sudut A gitu ya. Oke. Atau kalau kita sebut secara lengkap, tentunya sisi terpendeknya AB, kemudian berikutnya adalah AC, terus kemudian BC. Nah, pemberian nama yang dengan satu huruf seperti ini, ya kita sebenarnya tanpa gambar pun bisa, karena segitiga ABC, nah sisi AB itu adalah sama dengan sisi C. Kalau sisi BC, ingat sisi BC adalah sisi A. Nah, kalau sisi AC adalah sisi B. Nah, gitu aja. Yang tidak ada aja ya. Karena segitiganya ABC ya, sisi AB yang nggak ada apa? C, oh berarti sisi C. Sisi BC yang nggak ada apa? A, oh berarti sisi A. Sisi AC yang nggak ada apa? B, oh berarti sisi B. Begitu ya. Oke, itu ya contoh 2. Kemudian kita lanjut contoh 3. Urutkan panjang sisi segitiga berikut jika besar sudutnya adalah, nah ini ya. Nah ini dengan kesimpulan yang contoh sebelumnya tentunya kita bisa menjawab tanpa gambar ya. Ukuran sudut S nomor A ini ya. Ukuran sudut S 90, ukuran sudut R 40 dan ukuran sudut T 50 derajat ya. Nah, maka urutan dari yang terpendek nih ya. Urutan dari yang terpendek ini yang sudut terkecilnya mana nih? Oh, sudut R. Ya, berarti nanti sisi R terpendeknya. Ya. Berikutnya yang medium mana? Oh, sisi apa nih? Sudut T 50 derajat. Berarti nanti sisi T. Nah, sehingga urutannya adalah sisi R, sisi T, kemudian yang paling besar adalah sisi S. Karena ini sudut S-nya adalah yang paling besar. Atau ya kan kalau disebut secara lengkap, ingat sisi R. R itu berarti apa? ST. Karena yang segitiganya STR ya. STR atau SRT sama saja ya.
Nah, kalau sisi R itu adalah sama dengan sisi ST. Kalau sisi T itu sama saja dengan sisi apa nih? T berarti SR, ya kan? Kalau sisi S tentunya sama dengan sisi TR. Itu kalau disebut secara lengkap. Nah, jadi ini urutannya urutan naik ya dari yang terpendek. Karena apa nih? Melihat sudutnya saja tanpa gambar pun sudah bisa ya dengan menggunakan kesimpulan contoh 2. Oke, yang B, sudut terkecilnya adalah sudut A. Berarti nanti yang terpendek adalah sisi A. Nah, gitu ya. Kemudian sudut yang mediumnya adalah sudut C. Berarti sisi terpendeknya adalah sisi C. Nah, sudut yang paling besar adalah sudut B. Berarti sisi terpanjangnya adalah B. Sehingga urutannya A, ya kan, C, B. Atau kalau disebut secara lengkap, A itu berarti apa? Sisi BC. C itu berarti apa? Sisi AB. Kalau B, sisi AC. Oke. Nah, begitu pula yang C. Kita lihat yang terkecil sudutnya adalah sudut Y 30, kemudian sudut E 70, sudut Z 80. Berarti urutannya apa? Yang paling kecil, yang paling pendek adalah sisi Y, ya kan? Karena sudut Y-nya paling kecil. Kemudian urutan berikutnya sisi apa nih? Karena sudut X berarti sisi X, ya kan? Kemudian yang paling besar sisi Z. Atau kalau disebut lengkap Y itu adalah XZ, ya kan? Y kan sama dengan XZ. Kalau X itu adalah sisi YZ atau ZY sama saja ya. Kemudian sisi Z itu berarti apa? Sama dengan sisi XY. Ya. Nah, ini juga sama urutannya naik ya. Ini kan hanya pemberian nama secara lengkap ya. Oke, yang D juga demikian. Paling kecil mana nih? Oh, yang kecil ini ada dua yang sama ini. E sama F. Oh, berarti urutannya bisa E dulu atau F dulu. Sama saja ya. Berarti urutannya adalah sisi E, kemudian sisi F ya. Nah, yang paling besar atau paling panjang adalah sisi D karena sudut D paling besar, ya kan? Nah, ini boleh dibalik tentunya ya. Nah, sisi E itu sama dengan sisi DF. Sisi F sama dengan sisi DE. Nah, sisi D akan sama dengan sisi EF. Jadi ini sebutan nama lain ya. Oke, itulah contoh 3. Kita lanjut ke contoh berikutnya, contoh 4. Dalam segitiga DEF diketahui panjang DE 15, panjang EF 9, dan panjang DF 12. Nah, sekarang sisinya yang diketahui. Kalau tadi nomor 3 adalah sudutnya ya. Nah, urutkan besar sudutnya dari yang paling kecil. Nah, ya, sekarang kebalikannya nih ya. Oke, sisi yang terpanjang adalah sisi apa nih? DE ya, 15 paling panjang ya. 15 paling panjang 15. Nah, sisi terpanjang adalah DE. Nah, kalau DE berarti sudut yang paling besar adalah sudut F. Karena segitiganya DEF ya. Nah, sini sudutnya sudut F yang paling besar. Nah, kemudian sisi yang terpendeknya adalah sisi EF yaitu 9. Berarti sudut terkecilnya ya ingat ya ini EF. Segitiganya DEF. Berarti sudut terkecilnya adalah sudut D. Nah, begitu ya. Nah, sudut kecilnya adalah sudut D yang paling kecil. Nah, sisi mediumnya adalah sisi DF yaitu 12 cm, ya kan? Nah, kalau DF berarti sudut di depannya adalah sudut E, ya kan? Ada sudut yang menghadap sisi DF adalah sudut E. Nah, dengan demikian kalau kita urutkan mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah ya sudut D, ya kan? Kemudian E, kemudian F. Itu urutannya, ya. Oke. Jadi urutannya adalah dari yang terkecil yaitu sudut D, sudut E, sudut F, ya. Jadi dengan memperhatikan ukuran sisinya. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu. Tentunya mohon maaf kalau ada kata-kata yang khilaf atas kesalahannya. Nah, terima kasih telah menghormati video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.